Bagaimana cara Allah menyelamatkan baby yang baru lahir ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ila ummi Musa." Kami kirimkan ilham. Walaupun bunyi ayatnya auhayna, kami wahyukan. Wahyu tak ada untuk perempuan. Kalau wahyu ada untuk perempuan, tentu jadi nabilah ibu Nabi Musa itu. Maka maknanya kata ulama ilham. Bisikan yang halus dalam hati. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukan anakmu. Fa in khifti alaih, kalau engkau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi. Letakkan dia di dalam box. Hanyutkan dia ke tepi sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Dua yang ada dalam hati manusia. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Inilah yang ada dalam hati Fir'aun. Orang yang paling tinggi jabatannya, paling berkuasa di dunia, Fir'aun. Makhluk yang paling rendah, perempuan. Tapi dalam kisah Nabi Musa, Fir'aun dibuat menjadi orang yang sangat takut, dan perempuan dibuat menjadi orang yang sangat berani. Siapa perempuan yang berani itu? Namanya Yohannis, ibu Nabi Musa alaihissalam. Yang menghilangkan takutnya Allah. Apa kata Allah? La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaik. Nanti kami akan mengembalikan anakmu ini kepadamu. Tidak hanya setakat mengembalikan. Waja'iluhu minal mursalin. Nanti kami jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Allah Ta'ala kalau dia berkehendak, yang lemah, yang rendah, yang perempuan, dia naikkan derajatnya. Fir'aun dia jatuhkan serendah-rendahnya dalam ketakutan melihat mimpi-mimpinya. Takut, cemas. Kenapa darah tinggi naik? Kenapa jantung naik? Kenapa gula, diabetes naik? Karena ketakutan. Maka hilangkan ketakutan dengan banyak berserah diri kepada Allah. Allah akan memberikan kekuatan. Yang dihilangkan Allah dua penyakit. Yang pertama terlampau takut, yang kedua terlampau sedih. Apa beza takut dengan sedih? Sedih masa lalu, takut masa hadapan. Takut tak makan, takut tak kerja, takut tak nikah lagi. Takut itu untuk sesuatu yang akan datang. Sedangkan yang sedih itu masa lalu. Sedih masa kecil, sedih masa sedih. Maka orang yang terlampau takut dan terlampau sedih, tak ada obatnya. Obatnya hanya pergi ke psikolog. Dia akan bagi makan obat, tidur, stres, depresi, gila. Sedangkan orang beriman, apa kata Allah? Ala inna awliya Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang dijadikan sebagai penolong agama Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut, walahum yahzanun, tak ada rasa sedih. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan perempuan ini menghanyutkan anaknya ke tepi sungai Nil, lalu dilepaskan. Cerita Allah dibiarkan berlanjut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia. Selepas itu kemana bayi ini hanyut? Dia hanyut ke tempat seorang perempuan yang sedih menantikan seorang anak. Lama sudah menikah, tapi Allah tidak bagi dia anak. Rupanya dia hanyut ke tempat Asiyah, istri Fir'aun. Allah tidak bagi anak untuk Asiyah dari suami yang tak baik. Sebab dia perempuan yang baik. Dia selalu berdoa kepada Allah. Tidak ada doa Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Tidak ada doa Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Tak ada doa Khadijah, tapi doa Asiyah ada. Begitu Allah memuliakan. Apa kata Allah? Kata Asiyah berdoa kepada Allah, najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmiz zalimin. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakan untuk saya satu tempat di surga. Najjini min fir'aun, selamatkan saya dari Fir'aun. Allah menyelamatkan Asiyah bukan hanya dari perbuatan Fir'aun, tapi dari punya anak dari suami Fir'aun. Allah selamatkan dia sehingga dia tidak punya anak. Coba bayangkan kalau Asiyah itu punya anak, anaknya dari Fir'aun. Orang bertanya, comelnya anak engkau, tapi sayang ayahnya Fir'aun. Sehebat-hebatnya Fir'aun,
Belum pernah saya bagi tazkirah kemana-mana tempat, lalu orang kemudian mengenalkan diri. Ustaz Abdul Somad, kenalkan, saya ini keturunan Fir'aun. Belum pernah. Adanya orang, Ustaz Somad itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nasabnya sampai As-Siddiqi ujung namanya di Aceh. Hasbi As-Siddiqi, profesor doktor, keturunan. Jadi banyak orang menyebut dia keturunan fulan, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar, Al-Idrus, keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Hasani, ini Al-Husaini. Untuk apa ini? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain, pemimpin dua pemimpin pemuda penghuni surga. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita yang sembahyang subuh ini masuk surganya nanti dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Berapa banyak kehebatan Namrus hilang, Fir'aun hilang, Qarun hilang. Ceritanya masih ada, tapi dijadikan iktibar pelajaran untuk sesuatu yang tak baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Maka dipanggillah orang untuk mengambil kotak box. Ketika dibuka dia tengok ada bayi yang lama sudah dia inginkan. Dia ingin punya anak. Rupanya Allah kalau bagi rezeki tanpa mengandung anak, tidak perlu maaf muntah-muntah, tidak perlu mengandung 9 bulan, tidak perlu meregang nyawa, melahirkan menyakitkan. Berapa banyak perempuan yang melahirkan menyakitkan tapi dapat anak tak baik. Tapi Asiah, dia tidak mengandung, dia tidak melahirkan, dia tidak merasakan kesakitan, tapi dapat anak seorang nabi yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati kalau kita memasang pancing tak dapat ikan. Kita yang mengambil buluhnya, kita yang mengambil mata kail pancingnya, kita yang mencari umpan cacing dan kataknya, kita yang meletakkannya ke tepi sungai. Rupanya ikan tak dapat. Jangan bersedih. Kenapa? Mungkin Allah ingin bagi kita bukan ikan mantah tapi ikan masak. Kita balik ke rumah bersedih, tak lama orang bagi ikan kita masak. Ikan yang paling mahal, ikan yang tak dibeli orang biasa, ikan yang dimasak di rumah orang-orang hebat. Manakala sudah masak, lalu kemudian kita sampai, semua orang yang tetamu hadir, tiba masa makan. Siapa yang disilakan dulu? Yang disilakan adalah Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad dia tak dibagi Allah ikan mantah. Ikan mantah dia tak bagi, tapi ikan masak yang sudah ada. Di mana-mana saya pergi, maka yang pertama kali makan disilakan. Silakan Ustaz Somad makan. Bila ada racun di situ, saya lah mati duluan. Tapi insyaAllah kita husnuzan. Semua orang baik-baik, semua orang-orang soleh-soleh, semua. Ta'amus salihin dawa. Makanan orang-orang soleh itu menjadi ubat. Jadi saya selalu ditanya, apalah ubat yang Ustaz makan? Tak ada. Yang saya makan ta'amus salihin. Makanan orang baik-baik itu adalah ubat. Jadi nanti kalau tuan puan bertamu ke rumah orang makan, agak banyak sikit kita makan, lalu orang tanya, kenapa engkau makan banyak? Ta'amus salihin dawa. Ini makanan orang soleh ini adalah baik-baik untuk kesihatan kita. Sebab dia tidak ada benda haram, dia tidak ada syubhat, dia tidak ada yang tak baik. Kita dipelihara, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Musa alaihissalam. Belum lahir sudah ada ujian, masih lagi belum mukallaf. Kita diuji selepas mukallaf, boleh membezakan ini baik, ini tak baik, ini elok, ini buruk, ini hitam, ini putih, ini lurus, ini bengkok. Tapi Nabi Musa alaihissalam belum lagi mukallaf sudah diuji. Fir'aun selalu berpikir, jangan-jangan inilah budak yang nampak dalam mimpi saya. Setiap kali dia menengok Musa, inilah budak yang ternampak dalam mimpi ini, kata dia. Lama-lama dia kata Asiah, kalau memang engkau tak percaya, ujilah dia, tes dia, cuba dia. Maka diletakkanlah di situ bara api dengan roti. Iblis sudah menarik tangannya untuk mengambil roti. Bila dia ambil roti, maka Firaun akan berkata, inilah budaknya, kita mesti tangkap bunuh dia. Tapi Allah selamatkan dia.
Manakala dia ingin ambil roti, dia ambil bara api. Apa kata Asia? Firaun. Tengoklah, ini budak kecil, dia tak tahu apa-apa. Betul kan? Api yang dia ambil. Memanglah betul engkau ni Firaun. Dia budak kecil, mana tahu apa-apa. Maka Firaun pun mengaku salah. Oh, kalau begitu betul aku salah. Budak kecil ni budak tak tahu apa-apa. Budak-budak yang akan mengambil mahkota engkau tu sudah mati semua, dah kena sembelih sudah. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Bagaimana cara Allah menunaikan janjinya? Allah berjanji, kalau engkau hanyutkan anakmu ini, nanti aku akan pertemukan dia dengan engkau. Bagaimana cara Allah mempertemukan? Pagi, petang, siang, malam budak menangis. Makin dekat, makin menjerit. Tak tahu kemana dicari. Maka diadakanlah lumba, musabaqah. Semua ibu-ibu yang menyusukan anak, yang ada air susu, mohon maaf, maka dipanggil semuanya untuk menyusukan Musa. Siapa yang boleh membuat dia diam, maka dia akan menjadi ibu susu Musa. Susukan ibu ini menangis, susukan menangis, dia tak diam. Sampai akhirnya ibu kandung dia yang datang. Dan ibu kandungnya ikut beratu ingin menyusukan. Bila ibu kandungnya memegang, maka anak ini pun diam. Anak kecil yang baru lahir boleh membezakan mana ibu kandung dia, mana yang bukan ibu dia. Begitulah hebat nih. Ayahnya yang dah besar pula tak boleh membezakan mana bini dia, mana bini orang. Nauzubillah. Budak kecil tahu. Ada seorang perempuan, manakala dia nak mati, mohon maaf, jantung dia diambil oleh doktor. Jantung ni diambil, dipindahkan kepada perempuan lain. Perempuan ni kulit putih. Perempuan ni orang putih. Sebelum dia mati, jantung dia diambil, dipindahkan kepada perempuan kulit hitam. Bila dah meninggal dunia, maka datanglah perempuan ini menjenguk bayi yang kecil. Bila dia pegang, budak ni diam. Dia tahu bahawa dalam badan perempuan yang kulit hitam tadi ada jantung emak dia. Jadi bayi tahu ada hubungan yang luar biasa. Kenapa budak-budak tahu? Itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagikan itu. Allah sudah mengenali dia. Ada fitrahnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ini ada fitrah. Fitrah yang pertama, fitratul Islam. Fitrah yang kedua, dia mengenali mana ibunya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mungkin dia tak kenal? 9 bulan 10 hari. Bagian badannya, darahnya, jantungnya, nadinya, nafasnya itu diambil daripada ibunya. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita rasa hidup kita ini berat, kenapalah hidup saya ini berat, Ustaz? Datanglah pemuda belia. Hidup saya ini berat, Ustaz Abdul Somad. Macam mana beratnya? Saya dah kirim WhatsApp, saya call dia tak angkat, WhatsApp dia tak balas. Kalau ada orang macam ini, dia anggap berat. Cerita Nabi Musa, belum ada apa-apanya penderitaan dia. Jadi kalau ada hari ini pemuda mengaku hidupnya berat, hanya karena perempuan yang dia kirim WhatsApp, yang dia call belum angkat, itu laki-laki yang model begini ini tak perlu kita bagi nasihat, tak perlu bagi tazkirah. Kalau ada orang begini, Ustaz Somad, berat betul hidup saya call dia tak angkat, saya WhatsApp dia tak balas. Tak perlu bagi nasihat, bawa aja ke Sungai Sarawak. Untuk buat apa Pak Ustaz? Tak ada, kita bagi tazkirah saja. Orang beriman membandingkan dirinya dengan orang-orang soleh. Saya ini, apakah hitam atau putih, ataukah kurus atau gemuk, apakah tinggi atau pendek, itu tergantung saya membandingkan saya dengan siapa. Hidup kita ini, apakah kita susah atau senang, tergantung kita membandingkan dengan siapa. Salah kita membandingkan, salah kita berfikir, kita pun salah bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti betul-betul membandingkan. Bandingkan kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia nabi, kita ini tak ada apa-apanya. Nabi Musa keturunan nabi-nabi. Nabi Ibrahim punya anak, yang satu Ismail, yang satu Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza, keturunan cucu cicit Yahuza. Nabi Yusuf itulah jadi Yahudi. Nabi Yusuf punya saudara namanya Lewi. Lewi ini punya anak keturunan, itulah dia saudara dua kandung namanya Nabi Musa
dan Nabi Harun alaihissalam. Dia keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga Ustaz. Betul, tapi jauh sedikit. Nabi Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Musa keturunan Nabi, ya, tapi nasab dia lebih dekat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Quraisy keturunan Nabi, nasab dia dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita keturunan Nabi juga, tapi jauh ke atas Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, begitulah hebatnya dia, ujian hidupnya. Jadi kita ini mau senang atau susah tergantung kita bandingkan hidup kita dengan siapa. Saya dulu masa belajar di Maghribi, saya duduk di asrama pelajar. Asrama pelajar dibagi dua. Yang sebelah sini Arab, Asia, yang sebelah sini Burkina Faso, Afrika Selatan, Nigeria. Saya duduk di asrama Afrika. Saya suka di situ. Karena di tengah mereka saya rasa lebih putih. Tergantung gitu. Lama saya sekamar dengan orang Afrika. Baik-baik, ramah-ramah. Kawan-kawan saya dari Burkina Faso, dari Nigeria, dari Niger, dari macam-macam negeri. Apa maknanya? Hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa dan siapa. Jangan salah banding. Kalau kita salah banding, maka kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya kereta mahal, dia katakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena dia memandang ke atas. Tapi kalau dia memandang ke bawah, dia akan bersyukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang bawah, engkau akan bersyukur kepada Allah. Orang yang naik motosikal, dia tetap bersyukur menengok orang yang naik berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, dia tetap akan bersyukur. Sebab apa? Sebab kawan dia sudah banyak yang mati meninggal dunia. Orang yang sakit tetap bersyukur. Kenapa? Tetap dia masih boleh mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Musa alaihissalam, selepas Nabi Musa bertemukan dengan ibunya, selamat daripada ujian, lalu kemudian dia dibesarkan di tengah Fir'aun. Begitu Allah menyelamatkan dia. Kalau ada senjata, orang yang berada di depan senjata takut mati. Nabi Musa alaihissalam tidak berada di depan senjata. Dia berada di pangkal senjata. Maka dia tidak akan mati sebab dia di pangkal. Nabi Musa alaihissalam tidak akan ditangkap Fir'aun. Kenapa? Sebab dia berada di rumah Fir'aun. Dia berada bersama Fir'aun. Fir'aun tidak akan menangkap dia. Sampai masanya Allah ingin mengeluarkan dia dari istana Fir'aun. Bagaimana cara Allah mengeluarkan dia? Nabi Musa menengok ada dua orang yang sedang berkelahi. Satu orang Yahudi, satu orang rakyat Fir'aun. Manakala dua orang ini sedang berkelahi, maka Nabi Musa melerai dia. Jangan kamu berkelahi. Tapi rupanya kedua orang ini degil. Salah satunya fawakazahu Musa, dipukul oleh Nabi Musa dan mati dia. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menuntut, Musa sudah membunuh rakyat. Maka Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam lari. Itu sebenarnya hanya cara Allah untuk menjauhkan Nabi Musa daripada orang yang zalim. Sampai masanya, kalau kita dah buat baik, kita berpikir baik, kita bercakap baik, kita berniat baik, kita berbuat baik, datang sesuatu yang tak baik menurut kita, sesungguhnya di dalamnya ada yang baik. Membunuh orang tak baik. Melerai orang dengan niat baik, tapi terbunuh orang tak sengaja, tak baik. Terusir dari istana Fir'aun, tak baik. Menurut manusia tak baik, tapi menurut Allah baik. Di situ ada hikmah. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu melakukan sesuatu, tapi di situ ada kebaikan. Kamu benci, kamu tak suka, tapi di balik itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi jangan sebab ini ada pula na'udzubillah, ada jamaah membunuh orang. Lepas itu ditanya polis, kenapa kamu bunuh? Karena kata Ustaz Somad, walaupun tak baik, ada hikmahnya insyaAllah. Na'udzubillah. Allah selamatkan kita dari perbuatan yang tak baik. Pikir baik, cakap baik, niat baik, buat baik. Datang yang tak baik, alhamdulillah. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, banyak-banyak istighfar minta ampun kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dijauhkan Allah dari Fir'aun. Di mana Nabi Musa? Nabi Musa berdiri di bawah pokok kayu. Hebatnya pokok kayu ini, manakala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj,
Nabi menengok dari atas, dia bertanya kepada Jibril, Jibril, itu apa itu? Itulah pokok kayu tempat Nabi Musa dulu bernaung. Apa pelajaran dari sini? Kita mesti menjaga pokok kayu sebatang di gurun pasir. Tak boleh menumbang pokok kayu. Di antara kesan saya dengan kota Kucing, Sarawak, pokok-pokok kayu yang besar dijaga. Dulu saya ingat, saya duduk datang 2018, ini Padang, di tepi Padang ada pokok-pokok kayu. Maka malam tadi mana lalu, waktu saya lalu, oh di sini saya dulu duduk, oh di sini saya ingat pokok-pokok kayu. Bahkan ada satu tempat saya tengok, ada pokok kayu, ada atap itu dibuat berlubang supaya pokok kayu boleh tumbuh tinggi. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga pokok kayu. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Saya sampai hari ini belum pernah sekalipun jadi imam dan khatib salat istisqa minta hujan. Setiap tahun bila datang jerebu sebab hutan terbakar, biasanya ustaz-ustaz diminta untuk pimpin solat istisqa minta hujan. Saya tak mau. Rupanya lama-lama orang ingin tahu, kenapa ustaz tak mau? Datanglah orang yang nak buat berita tanya saya, kenapa ustaz tak mau memimpin solat istisqa minta hujan? Kata saya tak mau sebab yang memotong pokok kayu, yang membakar hutan tu ikut sembahyang sekali. Kita berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, dia ikut membakar. Jadi imam istisqa, kalau hujan turun, orang akan cakap, oh hujan turun sebab jamaah ramai. Tapi kalau hujan tak turun, oh hujan tak turun sebab yang imam Ustaz Abdul Somad. Tapi jangan sebab ini lalu tuan-tuan imam khatib tidak mau memimpin solat istisqa. Lain tempat, lain masalahnya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain problemnya. Ini yang saya sebutkan ini hanya untuk saya sahaja. Jangan potong pokok kayu kalau tidak ada tujuan. Sebab apa? Sebab dalam Islam diajarkan, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma, falyughrisha, tanamkan pokok kurma ini. Kenapa kita tanam kurma? Kita dah nak mati, kurma 5-10 tahun lagi baru berbuah. Kita tak sempat makan, kita tak sempat menikmati manisnya, kita tak sempat bernaung di bawah pokoknya. Walaupun kita tak memakan, tapi pahalanya menjadi amal jariah. Ada orang kepanasan, bernaung dia di bawah pokok kayu. Masya Allah, tadi tak nampak pokok kayu, sekarang dah terbit matahari, nampak pokok-pokok kayu. Pokok kurma pun ada dalam Masjid Al-Abiyad. Masya Allah, tabarakallah. Pokok kurma kalau dia berbuah, Masya Allah. Kami di Pekanbaru, di tepi-tepi masjid itu, banyak juga ditanam pokok-pokok kurma. Pokok kurma berpuluh tahun tak berbuah-buah. Sampai akhirnya satu hari datanglah Profesor Kurma dari Thailand. Namanya Profesor Kolak. Selepas itu ditanyalah, Mr. Kolak, kenapa kurma ini tak berbuah? Setelah dicek, diperiksa, ditengok, kata Profesor Kolak, kurma ini tak berbuah sebab semua yang kamu tanam ni kurma jantan, tak ada kurma betina. Inilah rupanya mengapa Allah melaknat LGBT, sebab dia tak menghasilkan apa-apa. Jadi selepas itu yang kurma jantan ini dipotong, kurma jantan dibiarkan hanya sebatang 2 batang saja. Yang lain di kurma betina banyak buat, kurma perempuan, kurma betina banyak. Selepas itu berbuah banyak. Ini pentingnya, maknanya apa? Jantan cukup 1-2, perempuan banyak-banyak. Saya pun berani cakap ni sebab saya tengok tak ada perempuan. Ada perempuan semua ni, ada di belakang. Mudah-mudahan suara saya tak sampai. Selepas berbuah, pendek, kecil aja berbuah. Maka dimintalah untuk yang pertama kali memotong tandan kurma buah yang first, buah pertama kali buah, supaya dipotong tandannya oleh Ustaz Abdul Somad. Saya lah yang memotong. Lama saya termenung, saya tak ikut menanam, saya tak menyiram, saya tak ada membawa pupuknya, saya tak ada membawa batangnya. Tapi masa memotong, sayalah yang ditengok orang banyak. Jangan-jangan amal saya ini dah dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Mudah-mudahan Allah menjaga amal-amal kita semua, insyaAllah. Amin. Kemana cerita tadi? Nabi Musa masuk ke kurma. Tak boleh memotong pokok
kayu. Dan di Sarawak, Masya Allah, mudah-mudahan anak cucu kita tetap menjaga pokok-pokok kayu yang elok-elok ini. Lalu kemudian Nabi Musa lama menunggu, tak tahu nak kemana. Nak balik ke istana Fir'aun, akan dibunuh oleh Fir'aun. Nak balik ke Mesir, orang Mesir sudah benci sebab membunuh orang Mesir. Lalu dia tengok ada orang beratur panjang. Beratur orang panjang. Lalu kemudian Nabi Musa datang. Kenapa orang ini beratur panjang? Sebab rupanya mereka nak mengambil air dari dalam perigi. Perigi tersumbat batu besar, menggelinding batu dari atas bukit, menyumbat pintu perigi. Sehingga tak ada orang, 30 orang lelaki ingin membuka perigi, tak ada satu pun yang sanggup. Nabi Musa seorang saja, sendirian saja dia sorong ini batu yang besar, lalu kemudian terbukalah dia. Patutlah dia tinju sekali mati. 30 lelaki tenaga Nabi Musa alaihissalam, dia sorong sikit terbuka. Orang yang beratur ni panjang beratur. Beratur yang paling ujung ada dua orang perempuan. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, mereka katakan, wahai Musa, kami 30 lelaki tak sanggup membuka pintu perigi. Engkau sanggup, maka silalah engkau ambil air duluan. Kata Nabi Musa, ladies first. Tolong orang. Kalau kita nak ditolong Allah, tolong orang. Maka kata Nabi Musa, perempuan dulu. Perempuan itu pun mengambil air. Selepas dia ambil air, dia pun menawarkan. Apa kata dia kepada Musa? Apa yang boleh kami balaskan? Kata pepatah orang Melayu, kalau tak menjulur kundur, tak akan menjulur pucuk labu. Kita tanam kundur, kita tanam labu. Kalau keluar pucuk labu, baru keluar pucuk kundur. Artinya apa? Kita tanam budi dulu, baru orang berbalas budi. Kita buat baik dulu. Nabi Musa buat baik dulu. Selepas buat baik, barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhi. Kalau ingin ditolong Allah, maka tolong saudara. Kalau ingin dapat rahman Allah, pancing rahman Allah itu dengan memberikan kasih sayang. Walaupun menolong seekor anjing, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perempuan tak baik, mengambil air dari kasut tak baik, memberi minum seekor anjing tak baik, 3 tak baik. Tapi Allah turunkan yang baik. Sebab apa? Menolong. Tapi hadis tentang menolong anjing ini bukan syariat Islam. Ini pada Bani Israel. Jangan sebab cerita subuh ini balik dari sini semua cari anjing. Kenapa awak punya anjing semua? Ini tazkirah Ustaz Abdul Somad tadi. Saya juga yang kena tahu. Man qatana kalban, siapa yang memelihara seekor anjing, bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk berburu, hanya untuk senang saja. Satu hari amal dia dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Jadi tiap hari amal dia berkurang 7 km 7. Amal dia hanya sebesar bisul. Maka tiap hari habis, minus semua amal dia di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah. Kecuali kalau kita ada kebun, kalau kita ada macam-macam harta banyak, itu pun untuk sekarang tak perlu lagi. Sebab ada polis, ada security, ada keselamatan, ada keamanan. Maka insya-Allah ini hanya cerita hadis Nabi. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari, sahih, tidak diragukan tentang kesahihannya. Tapi hikmah diambil adalah bertanam budi, maka akan dibalas budi. Maka ada istilah berbalas budi. Macam mana budi kita berbalas? Kalau kita buat baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa pun dibawa. Kalau kamu tak ada yang boleh menolong, kata 2 perempuan tadi, ikutlah kami. Nabi Musa pun mengikut perempuan itu. Perempuan itu berjalan di hadapan, Nabi Musa di belakang. Perempuan itu yang tahu jalan kemana arah. Maka Nabi Musa mengikut dari belakang. Dia menjunjung air di atas kepala. Kainnya kain panjang. Datang angin berhembus. Ketika angin berhembus, maaf cakap, berbentuk badannya. Lalu kemudian Nabi Musa malu. Lalu dia pun berkata kepada perempuan itu, kamulah yang berjalan di belakang, aku yang di hadapan. Ini akhlak Nabi Musa. Perempuan zaman dulu, dihembus angin baru berbentuk badannya. Zaman sekarang tak ada angin pun berbentuk. Jadi kalau begitu hidup kita ni jauh lebih berat daripada Nabi Musa alaihissalam.
Maka pemuda-pemuda belia, alhamdulillah, saya senang sekali bagi tazkirah malam tadi di Masjid Negara Sarawak. Yang menunggu di tepi jalan itu, hingga kami buka kaca dengan YB kereta, itu semua pemuda-pemuda semua. Subuh ini pun juga banyak belia-belia sembahyang subuh. Ini menunjukkan apa? 20, 30, 50 tahun akan datang, Sarawak, Kuching, masjid masih diisi oleh orang-orang beriman, insyaAllah. Amin. Kenapa? Masih banyak. Masih banyak belia, masih banyak budak-budak, masih banyak anak-anak muda belia, pemuda-pemuda kita, insyaAllah. Kalau di masjid itu isinya orang-orang tua saja, itulah yang kita cemas. Kalau masjid sudah tak ada lagi suara budak-budak, tak ada suara anak muda, tak ada lagi orang melambaikan tangan, kita masuk semuanya sudah diam saja, itu alamat kapal akan tenggelam. Ustaz Somad, janganlah bercakap macam itu. Kami yang tua-tua ni merasa tersinggung, sakit hati. Tidak ada tua. Tua itu bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semua yang hadir subuh ini insyaAllah muda-muda semua. Mereka adalah orang 18 tahun yang termasuk ke dalam tubuh 70 tahun. Rasanya tetap muda, insyaAllah. Amin. Nah, maka siapapun yang tua, kalau dia sembahyang berjamaah ke masjid, maka dia tetap muda. Sebaliknya kalau ada orang muda, tapi di rumah, itu dia sudah usia emas. Nah, maka kalau kita nak tahu muda atau tua, tengok, dia berjalan tak ke masjid. Maka semua yang hadir di subuh ini, insyaAllah panjang umur, sehat badan, semangat terus, insyaAllah. Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Lalu kemudian dia sampai ke rumah Syuaib. Rupanya dua perempuan tadi, anak Syuaib. Apa kata perempuan tadi kepada ayahnya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau engkau ingin mencari pekerja, inilah lelaki ini. Ayah selama ini kan cari pekerja. Anak ayah 2 orang perempuan, cuma sanggup membawa air. Kalau ayah ingin mencari pekerja, inilah orangnya. Kata Syuaib kepada anaknya. Kenapa ini? Sebab 2 orang ini punya 2 sifat. Yang pertama, al-qawi, dia kuat. Yang kedua, al-amin, dia amanah. Ada orang ni kuat tapi tak amanah. Ada amanah tapi tak kuat. Ada lagi lebih parah. Sudahlah tak kuat, tak amanah pula. Na'udzubillah. Kalau ayah ingin cari pekerja, ni orangnya. Al-Qawiyul Amin. Ayahnya Syuaib. Sebagai seorang ayah tak boleh terima cakap anak bulat-bulat. Mesti tanya dulu. Oh, kamu sudah lama berkenalan dengan dia. Dari mana kamu tahu dia sifatnya kuat dan amanah? Dia orangnya kuat, ayah. Sudah lama kamu kenal? Baru saja beberapa saat tadi. Kalau kamu baru kenal, dari mana kamu tahu dia kuat? Sebab 30 lelaki ingin membuka pintu perigi, tak ada satu pun yang mampu. Dia dengan sendirinya, itu menunjukkan dia kuat. Dari mana kamu tahu dia amanah? Dia orangnya amanah, ayah. Kami berjalan di hadapan, dia tundukkan pandangan, dia pindah ke belakang, dia pindah ke hadapan, kami yang di belakang, kami yang tunjukkan kanan, kiri, maju atau ke belakang. Ini orangnya amanah. Ini menunjukkan kita tak perlu kenal lama untuk mengetahui sifat orang. Ini bagi pemuda belia yang akan menikah, tak perlu kenal lama untuk tahu sifat perempuan. Sekejap saja. Karena kalau kenal lama, berzina mata, berzina telinga, berzina pikiran macam-macam. Maka untuk perbaiki, ini sekarang banyak orang kalau ditanya, kenapa kamu tak nikah? Kita sedang perkenalan dulu. Dah berapa lama? Udah 15 tahun. Apa nih? Perbuatan maksiat, dosa. Belajar saja, setelah belajar, kenal baik-baik, ta'aruf, ada nampak dari jauh, Masya Allah, Tabarakallah, inilah nampaknya, datang. Assalamualaikum Tuan Haji, nampaknya saya ini sudah menemukan buah hati belayan jiwa untuk mendampingi saya tak ingin berlama-lama, saya ingin, ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan lama-lama, karena Nabi Musa dalam kisahnya menyebutkan sifatnya sudah tahu dari perhubungan yang sekejap, yang sebentar, yang penting kualitinya, nampak.